Ia difitnah berselingkuh, lalu bunuh diri di lumbung. Kini, setiap malam tangisannya kembali menuntut anak yang tak pernah lahir. Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru. Sebelum saya membacakannya, semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dalam meraih hajat yang ada. Amin. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Matahari sore mulai meredup ketika mobil hitam tua milik Teguh memasuki jalanan kecil berliku yang dipagari sawah hijau di kiri dan kanan. Sesekali suara jangkrik bersahut-sahutan mengiringi perjalanan mereka menuju desa yang semakin jauh dari keramaian kota. Di kursi kemudi, Teguh tampak tenang meski keringat menetes di pelipisnya karena jalanan yang menanjak dan berdebu. Sebentar lagi sampai, ucapnya sambil melirik ke kaca spion memastikan istri dan anaknya tidak kelelahan. Saras yang duduk di sampingnya hanya tersenyum tipis meski wajahnya menyiratkan kekhawatiran. "Mira, kamu masih kuat kan? Jangan bosan dulu, sebentar lagi rumahnya kelihatan kok." Mira yang sejak tadi menempelkan pipi ke jendela menghela nafas panjang. Gadis itu berusia 17 tahun, kelas 3 SMA. Rambut hitamnya tergerai dan tatapan matanya kosong menatap hamparan sawah yang tak ada habisnya. "Aku masih kepikiran teman-teman mah," gumamnya lirih. "Harusnya aku gak ikut pindah, tinggal sebentar lagi kan lulus." Teguh tersenyum tipis mencoba menenangkan. "Nak, hidup bukan cuma soal sekolah dan teman. Kita juga butuh suasana baru. Siapa tahu di sini kamu bisa menemukan hal-hal baik yang gak kita sangka dan bisa mengambil ilmu dari luar sekolah." Mira hanya membalas dengan desahan kecil. Baginya, pindah ke desa adalah kehilangan. Kehilangan kafe tempat ia biasa nongkrong. Kehilangan hiruk pikuk lampu kota. Kehilangan kebersamaan dengan sahabat-sahabat yang sudah menemaninya sejak kecil. Mobil akhirnya berhenti di depan rumah kayu besar dengan dinding kusam dan cat yang sudah mengelupas. Pagar bambu setengah roboh dan halaman dipenuhi rumput liar. Di kejauhan berdiri sebuah lumbung reot. Atapnya miring, tiangnya berlumut, dan dindingnya bolong di beberapa bagian. Lumbung itu berdiri seperti sosok tua yang menyimpan rahasia. Mira merinding seketika. Entah mengapa pandangannya tertarik pada celah-celah gelap di dalam lumbung itu. Rasanya ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. "Ini dia," ujar Teguh sambil membuka pintu mobil. Ia berdiri dengan senyum lega. "Rumah peninggalan almarhum Pak Le gak terlalu jelek kan? Tinggal kita bersihkan sedikit." Saras mengangguk pelan. "Besar juga ya, lumayan kalau direnovasi." Mira menahan komentar. Ia hanya melototi lumbung itu hingga suara ibunya memanggil, "Mira, ayo bantu turunin barang." Gadis itu menghela nafas, lalu ikut menurunkan koper dan kardus. Namun tatapannya tetap tak lepas dari lumbung tua yang seakan memanggilnya. Matahari benar-benar tenggelam ketika mereka selesai merapikan sebagian barang. Rumah itu memang besar, tapi kosong dan lembab. Bau kayu lapuk bercampur debu menusuk hidung. Di ruang tengah terdapat lampu gantung tua yang berayun pelan diterpa angin dari celah jendela. "Besok kita mulai bersih-bersih. Malam ini kita istirahat dulu," kata Teguh sambil menyalakan lampu minyak karena listrik belum sepenuhnya menyala. Saras menyiapkan makan malam sederhana dari bekal yang mereka bawa. Mereka bertiga duduk lesehan, makan dalam diam. Hanya ditemani suara serangga malam dari luar. Sesekali terdengar angin meniup pepohonan, menambah dingin suasana. "Aku gak suka rumah ini," bisik Mira setelah beberapa suap. Saras menoleh, menepuk pelan lengan anaknya. "Sabar ya nak, kita baru saja pindah. Perasaanmu pasti masih campur aduk, lama-lama juga terbiasa." Teguh mengangguk setuju. "Anggap ini awal baru buat kita, jangan langsung berpikir buruk." Mira diam. Ia tak ingin berdebat, tapi hatinya tetap menolak tempat ini. Malam semakin larut. Setelah membereskan sisa makan malam, mereka masuk ke kamar masing-masing.
Teguh dan Saras tidur di kamar depan, sedangkan Mira mendapat kamar di sisi belakang, tak jauh dari arah lumbung. Kamar itu berbau apek, cat temboknya mengelupas, dan lantainya dingin. Mira menyalakan lampu kecil yang temaram, lalu merebahkan diri. Ia mencoba memejamkan mata, namun rasa asing rumah ini membuat tidurnya gelisah. Detik-detik berlalu, suara malam terdengar semakin jelas, jangkrik, desiran angin, dan sesekali lolongan anjing jauh di kampung seberang. Mira menarik selimut hingga menutupi dagunya. Lalu ia mendengar sesuatu, pelan sekali, seperti datang dari kejauhan. Suara lirih, mirip tangisan bayi. Mira membuka mata lebar-lebar. Ia menahan nafas. Telinganya berusaha menangkap suara itu lebih jelas. Tangisan itu terdengar lagi, samar, seakan tertiup angin malam. "Mah," gumamnya lirih, tapi suaranya hanya tenggelam dalam sunyi. Dengan jantung berdegup kencang, Mira duduk di tepi ranjang. Ia menoleh ke arah jendela. Dari celah tirai, terlihat samar-samar bayangan lumbung di bawah cahaya bulan pucat. Suara itu datang dari sana. Tangisan bayi. Bulu kuduk Mira meremang. Ia ingin berlari ke kamar orang tuanya, tapi kakinya terasa kaku, hanya bisa menatap keluar jendela. Matanya terpaku pada lumbung yang berdiri bisu. Tangisan itu perlahan mereda, berubah menjadi suara lirih seorang perempuan yang terisak. Mira menutup telinga dengan kedua tangannya. Air matanya menetes tanpa sadar. Rasa takut menelannya bulat-bulat. Di luar, angin berembus membawa aroma jerami basah ke dalam kamar. Dan pada detik itu, Mira bersumpah. Ia melihat sesuatu bergerak di balik celah lumbung, samar, putih, tapi jelas bukan bayangan pohon. Pagi hari setelah kepindahan mereka, matahari baru saja naik dari balik bukit kecil di ujung desa. Embun masih melekat di dedaunan, dan udara yang segar bercampur dengan aroma tanah basah menyambut keluarga Teguh. Bagi Saras, suasana desa terasa menenangkan. Ia berdiri di serambi rumah sambil memandang sawah yang membentang luas, mencoba menghapus kelelahan setelah semalam nyaris tidak tidur nyenyak. Mira keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan. "Ma, tadi malam aku dengar suara tangisan," ucapnya lirih, matanya masih sembab. Saras menoleh, tersenyum kecil meski dalam hatinya juga tidak tenang. "Mungkin cuma suara binatang, Nak. Kamu belum terbiasa saja tinggal di sini. Desa itu banyak suara-suara yang tidak ada di kota." Mira ingin membantah, tapi ia mengurungkan niatnya. Ia masih teringat jelas suara lirih menyerupai tangisan bayi yang terdengar dari arah belakang rumah. Tak lama kemudian, suara langkah tongkat kayu terdengar dari jalan setapak. Seorang lelaki tua berjalan mendekat dengan langkah tertatih. Rambutnya putih semua, kulitnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Ia mengenakan baju lurik dan sarung lusuh. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara berat namun ramah. Teguh yang baru keluar dari dalam rumah menyambut. "Waalaikumsalam." "Wah, selamat pagi, Mbah. Mari silakan duduk." Lelaki tua itu memperkenalkan diri. "Saya Surono. Rumah saya di seberang sawah sana. Waktu dengar rumah ini ditempati lagi, saya sengaja datang menyapa. Sudah lama kosong soalnya ini." Teguh tersenyum hangat. "Terima kasih, Mbak Surono. Saya Teguh, ini istri saya Saras, dan anak kami Mira." Mbak Surono menatap satu persatu, lalu matanya berhenti sejenak pada Mira. Senyumnya melebar, tapi ada sesuatu di balik sorot matanya, seakan menyimpan cerita yang tidak ia ucapkan. "Kalian keluarga baik. Semoga betah di sini, tapi saya mau memberi sedikit pesan." Ia menoleh pelan ke arah belakang rumah, tepat ke arah lumbung reot yang terlihat separuh roboh. Mira merinding seketika. Udara terasa dingin, padahal matahari sudah meninggi. "Jangan sering-sering ke lumbung itu," ujar Mbak Surono dengan suara lebih pelan, seakan takut terdengar sesuatu. "Sudah lama tak terurus. Banyak hal yang sebaiknya tidak diusik." Saras buru-buru menyela dengan senyum ramah. "Oh iya, Mbah, jangan khawatir. Kami tidak berniat macam-macam kok.
Lumbung itu juga kelihatan mau rubuh. Bahaya kalau anak main ke sana. Mbah Surono mengangguk, tapi sebelum pamit, ia menambahkan satu kalimat dengan nada penuh arti. Kadang yang sudah pergi tidak suka dilupakan. Mereka bisa menuntut diingat. Mira merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi Sarah sudah menarik lengannya lembut, menyuruhnya masuk. Hari itu Sarah sibuk membersihkan rumah. Ia mengelap perabot tua, menyapu lantai, dan menata barang-barang peninggalan keluarga Teguh yang tertinggal. Mira hanya membantu sedikit, lebih sering melamun sambil menatap jendela belakang. Dari sana, lumbung reot terlihat begitu jelas. Kayunya retak, dan pintu yang menggantung setengah terbuka membuatnya tampak seperti mulut yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Saras yang masuk ke kamar belakang merasakan perasaan aneh. Jendela kamar itu juga menghadap ke lumbung. Berkali-kali ia merasa seperti sedang diperhatikan. Setiap kali ia berhenti mengepel dan menoleh, seolah ada bayangan bergerak cepat di sela-sela papan kayu. Hatinya mulai tak tenang. Ia menutup tirai jendela dengan cepat dan kembali membersihkan ruangan lain. Namun, suara samar seperti desahan panjang, diikuti lirih tangisan, membuatnya menjatuhkan ember air. Ya Allah, apa tadi? Saras berbisik, lalu buru-buru keluar dari kamar dengan nafas tersengal. Sore menjelang, langit mulai meremang. Teguh sibuk memperbaiki pintu depan dengan peralatan seadanya, sementara Saras menyiapkan teh hangat. Mira duduk di tangga serambi, pandangannya tidak lepas dari lumbung. Dalam cahaya senja, bangunan itu tampak semakin menyeramkan. Apa yang kamu lihat terus, nak? Saras keluar membawa teh. Lumbung itu, mah. Kenapa Mbah Surono bilang jangan ke sana? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Mira. Suaranya bergetar di akhir kalimat. Saras menghela nafas panjang, lalu duduk di sampingnya. Kadang orang sepuh itu suka memberi peringatan berdasarkan kepercayaan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kita di sini hanya perlu hidup tenang. Tidak usah takut dengan hal-hal mistis. Mira mengangguk pelan, tapi rasa penasarannya tidak berkurang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam pun tiba. Udara desa jauh lebih dingin dibanding kota. Lampu minyak menerangi ruang tengah, menebarkan cahaya temaram yang menimbulkan bayangan bergerak di dinding. Teguh duduk membaca koran lama yang tertinggal di laci, sementara Sarah sibuk melipat pakaian. Mira gelisah. Ia duduk di lantai sambil menggenggam lutut. Telinganya terus menangkap suara-suara dari luar. Angin malam berdesir, ranting pohon bergesekan, dan sesekali terdengar suara burung malam. Bu, kalau misalnya suara tangisan itu bukan hewan, apa mungkin ada yang meninggal di lumbung itu ya? Tanya Mira tiba-tiba. Saras menoleh kaget. Jangan berpikir aneh-aneh. Kita tidak tahu apa-apa soal masa lalu rumah ini. Yang penting kita jaga diri dan banyak berdoa. Teguh meletakkan korannya, lalu bicara dengan nada lebih tegas. Nak, kamu harus belajar membiasakan diri. Di desa memang banyak suara malam. Kalau kamu terus merasa takut, nanti kamu makin susah betah. Ingat, kita di sini bukan untuk mencari masalah. Mira menunduk. Ia tidak mau berdebat, meski hatinya menolak penjelasan ayahnya. Sekitar tengah malam, ketika rumah sudah sepi, suara itu datang lagi. Tangisan lirih. Kali ini lebih jelas, lebih panjang, seolah berasal dari arah belakang rumah. Mira membuka mata lebar-lebar. Tubuhnya langsung menegang. Suara itu bukan kucing. Ia yakin betul. Ada nada sedih, tertekan, bahkan menyerupai jeritan tertahan dari seorang perempuan yang kehilangan sesuatu. Di kamar sebelah, Saras juga terbangun. Ia menahan nafas. Telinganya menangkap suara yang sama. Bulunya berdiri, hatinya berdegup kencang. Namun, ia hanya memejamkan mata erat-erat, takut kalau melihat sesuatu. Teguh bergumam pelan, setengah sadar. Paling kucing betina melahirkan. Lalu ia kembali memeluk bantal dan tertidur lagi.
Mira menggenggam selimut dengan erat. Matanya basah oleh air mata. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Tangisan itu semakin jelas, semakin dekat. Bukan hanya dari arah lumbung, seolah ada yang berjalan perlahan mendekat ke jendela kamarnya. Hari itu, udara terasa lebih teduh. Awan menggantung rendah di atas sawah, dan semilir angin membuat daun-daun jati bergemerisik pelan. Teguh sedang membantu seorang tukang kayu memperbaiki pagar belakang rumah. Sementara Saras menjemur pakaian. Mira duduk di serambi, menggambar di buku catatan. Sesekali, pandangannya terseret ke arah lumbung tua yang berdiri rapuh di belakang rumah. Tiba-tiba terdengar suara panggilan dari depan. "Assalamualaikum." Mbah Surono datang membawa sebakul singkong rebus. Senyumnya ramah, meski ada kerutan dalam di wajahnya yang selalu membuat orang lain merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan. "Waalaikumsalam, Wah. Bah, kok repot-repot?" sambut Saras, menurunkan jemuran lalu segera menghampiri. "Tidak apa-apa, anggap saja ini rezeki bareng. Ini singkong baru saya ambil dari kebun." Mereka duduk di serambi. Teguh pun ikut bergabung, mengelap peluhnya dengan handuk kecil. Mira hanya diam, pura-pura menulis. Padahal telinganya tajam menunggu percakapan. Mbah Surono menatap ke arah lumbung reot itu lagi. Sorot matanya kali ini lebih berat, seperti ingin mengatakan sesuatu yang sulit. "Mas Teguh, Mbah Saras, sepertinya saya harus cerita sedikit tentang rumah ini, supaya kalian tidak kaget kalau mendengar atau melihat sesuatu." Saras menelan ludah, rasa penasaran bercampur cemas. Teguh mengernyit, mencoba tetap rasional. "Cerita apa, Mbah? Apa ada sejarah khusus?" Mbah Surono menarik nafas panjang. Suaranya menjadi berat, penuh kehati-hatian. "Dulu, sebelum rumah ini kosong, ada seorang perempuan tinggal di sini. Namanya Ratih. Perempuan itu cantik, sopan, dan dikenal rajin membantu suaminya yang sering bekerja di luar kota. Sayangnya nasibnya tragis." Mira mendongak. Kata tragis membuat hatinya berdebar. "Ratih tengah hamil ketika kabar buruk beredar," lanjut Mbah Surono. "Orang-orang di desa mulai menuduhnya selingkuh. Suaminya jarang pulang, jadi mereka bilang kandungannya bukan anak suaminya. Fitnah itu menyebar cepat, sampai membuat Ratih dijauhi. Ia berteriak-teriak membela diri, tapi siapa yang mau percaya pada perempuan sendirian?" Mbah Surono berhenti sejenak. Tatapannya menerawang jauh. Pada suatu malam, Ratih memutuskan mengakhiri hidupnya. Ia pergi ke lumbung itu membawa seutas tali. Di sana ia menggantung dirinya di antara tumpukan jerami. Kandungannya belum genap 7 bulan. Saras menutup mulut dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Ya Tuhan." Teguh menghela nafas panjang, mencoba mengontrol suasana. "Mbah, mohon maaf, tapi apa benar begitu? Bisa saja itu hanya cerita yang dibesar-besarkan warga kan?" Mbah Surono menggeleng pelan. "Saya sendiri yang ikut menurunkan jasadnya malam itu. Saya masih ingat jelas wajahnya. Matanya masih terbuka, seakan menatap kosong. Lidahnya terjulur dan ada air mata mengalir dari sudutnya." Suaranya bergetar. Hening sejenak. Hanya suara angin yang masuk ke celah popan rumah. Sejak malam itu, banyak warga mendengar tangisan di sekitar lumbung. Kadang terdengar suara perempuan meratap, kadang suara bayi menangis. Warga memberi julukan kepadanya, Sundel Pari. Sosok perempuan hamil yang gentayangan mencari anaknya yang tidak pernah lahir. Mira bergidik. Kata itu menancap dalam di kepalanya. Teguh masih berusaha menyangkal. "Ah, Mbah, mungkin saja itu hanya sugesti. Orang desa kan mudah percaya hal-hal gaib. Padahal suara hewan malam bisa terdengar mirip tangisan." Namun Saras tidak bisa setenang itu. Matanya terus melirik ke lumbung. "Kalau memang benar begitu, apa tidak sebaiknya lumbung itu kita tutup rapat saja, Mbah?" Mbah Surono menatapnya serius. "Boleh saja ditutup. Tapi ingat, Nak Saras, yang sudah mati, kalau hatinya belum tenang,
Pintu ditutup pun tetap bisa masuk. Yang terpenting adalah menjaga hati. Jangan ikut mencibir, jangan ikut meremehkan. Mira menelan ludah. Hatinya semakin gelisah, tapi juga semakin penasaran. Malam itu, Mira tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi wajah seorang perempuan yang tidak pernah ia kenal, Ratih. Bagaimana rasanya menanggung fitnah seberat itu? Bagaimana rasanya menggantungkan diri di lumbung yang kini ia lihat setiap hari? Lama-lama matanya terpejam juga. Namun ketenangan tidak bertahan lama. Dalam mimpinya, ia berdiri di dalam lumbung tua. Bau jerami basah menusuk hidung. Udara begitu pengap di hadapannya. Ada tumpukan jerami yang bergoyang pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya. Lalu muncul sosok perempuan dengan wajah pucat, perut membuncit besar, mengenakan kain putih yang kotor. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Dari matanya mengalir air mata deras, dan tangannya terus memeluk perutnya sambil menangis. Mira. Suara itu serak, menyayat hati. Anakku, di mana anakku? Mira berusaha berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa mundur, jantungnya berpacu liar. Suara tangisan itu bercampur dengan suara bayi menangis yang semakin lama semakin keras. Sosok itu mendekat, langkahnya terseret. Jerami di lantai seakan ikut bergetar. Bantu aku, carikan anakku. Mira menjerit dan seketika terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap sekeliling kamar, memastikan dirinya tidak lagi di dalam lumbung. Saras yang tidur di sebelahnya ikut terbangun. Nah, kamu mimpi buruk? Mira mengangkat cepat, matanya penuh ketakutan. Ma, aku lihat dia. Perempuan hamil itu, dia nangis, dia cari anaknya. Saras memeluk Mira erat-erat. Itu cuma mimpi, nak, hanya mimpi. Namun dalam hatinya, Saras mulai takut. Cerita Mbah Surono sore tadi, mimpi Mira malam ini, semuanya terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Di kamar lain, Teguh terbangun sebentar karena suara ribut itu. Ia hanya menghela nafas kesal, lalu bergumam. Anak itu kebanyakan baca buku horor. Ia memejamkan mata lagi, menolak masuk lebih dalam pada ketakutan yang dirasakan istri dan anaknya. Namun di luar sana, di sekitar lumbung tua, suara tangisan lirih benar-benar terdengar, samar namun nyata. Pagi itu suasana dapur mendadak kacau. Saras baru saja keluar dari kamar dengan rambut terikat seadanya ketika ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Lantai dapur penuh dengan jerami kering yang tercecer. Seakan-akan ada seseorang yang baru saja membawanya dari lumbung. Padahal pintu rumah semalam dikunci rapat dan mereka semua tidur cukup lelap. Meski Mira sempat gelisah karena suara tangisan itu. Saras merunduk, memungut beberapa helai jerami dan meremasnya di tangan. Jerami dari lumbung, gumamnya lirih. Jantungnya berdegup cepat. Rasanya tak masuk akal, benda itu bisa sampai ke dalam rumah. Teguh yang baru keluar menyusul langsung mengernyitkan dahi. Apa ini? Kok bisa ada jerami di dapur? Tanyanya sambil mengangkat beberapa helai. Aku juga bingung, Mas. Padahal tadi malam semua pintu tertutup. Kamu yakin gak ada tikus atau binatang yang bawa? Saras mencoba mencari alasan, meski pikirannya langsung terhubung ke lumbung reot di belakang rumah. Teguh menghela nafas panjang, lalu menyapu jerami dengan sapu lidi. Sudahlah, mungkin memang tikus. Namanya juga rumah tua. Jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Suaranya terdengar mantap, tapi wajahnya menyiratkan sedikit kegelisahan. Saras hanya terdiam. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak ia melihat jerami itu. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Siang harinya, saat Sarah sedang membersihkan jendela ruang tamu, sebuah kilasan bayangan membuat tubuhnya menegang. Dari pantulan kaca, ia melihat sosok perempuan melintas di luar. Rambutnya terurai panjang, gaunnya putih kusam, dan perutnya tampak membuncit, seolah sedang hamil besar.
Bayangan itu hanya lewat sekilas, namun cukup membuat Saras terhuyung dan menjatuhkan kain lap dari tangannya. Ia menoleh cepat ke arah luar, tapi yang terlihat hanya halaman kosong dengan pepohonan bergoyang tertiup angin. Tidak ada siapapun di sana. Saras memeluk dirinya sendiri, menggenggam lengan dengan erat. "Aku lelah, mungkin cuma halusinasi," katanya, berusaha menenangkan diri. Namun bayangan itu terlalu nyata untuk disebut ilusi. Di kamar, Mira sedang menulis di buku catatannya ketika suara lirih memanggil namanya. "Mira." Anak itu langsung mendongak, menoleh ke arah pintu. Tidak ada siapapun. Ia menelan ludah, lalu kembali menunduk. Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, datang dari arah luar jendela. "Mira." Gemetar, Mira bangkit dan menghampiri jendela. Dari sana ia melihat lumbung tua yang berdiri dengan gentengnya yang sebagian runtuh. Tampak semakin menyeramkan di siang hari sekalipun. Tirai tipis di jendela berkibar pelan, seakan ada angin yang sengaja mendorongnya. "Mama," panggilnya lirih. Saras yang baru saja melewati kamar segera masuk. "Ada apa, nak?" Mira menunjuk ke arah lumbung dengan wajah pucat. "Ada yang manggil aku dari sana, mah. Suara perempuan, dia manggil namaku." Saras memandang keluar jendela, lalu menunduk pada putrinya. "Itu cuma perasaanmu, sayang. Kamu masih capek ya?" Tapi Mira menggeleng keras. "Aku gak bohong, mah. Sungguh, suara itu nyata." Saras menarik anaknya ke pelukan, berusaha menenangkan. Namun dalam hati ia tahu, Mira tidak berhayal. Ada sesuatu yang tidak beres dengan lumbung itu. Malam kembali datang. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seolah kelembapan menempel di kulit. Saras sibuk merapikan piring di dapur, sementara Mira sudah masuk ke kamar lebih awal karena ketakutan yang belum hilang. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Tangisan bayi, pelan dan lirih, namun jelas, merambat melalui angin malam. Saras terhenti, tubuhnya membeku sambil memegang piring. Ia menoleh ke arah jendela dengan wajah pucat. "Mas, kamu dengar?" tanyanya dengan suara bergetar. Teguh mengernyitkan dahi. Suara tangisan itu terdengar semakin jelas, seolah datang dari halaman belakang, tepat ke arah lumbung. Namun Teguh segera menghela nafas dan mencoba menertawakan rasa takut itu. "Alah, itu pasti kucing betina lagi birahi. Suaranya memang kadang mirip tangisan bayi. Udah, jangan dibesar-besarkan." Saras menggertakkan giginya. "Kucing apa yang suaranya seperti itu, Mas? Aku pernah dengar suara kucing, tapi ini lain, terlalu nyata." Mereka berdua terdiam. Tangisan itu makin lama makin melengking. Lalu mereka seakan menghilang. Hening kembali menyelimuti rumah. Tapi ketegangan yang menggantung tak bisa sirna begitu saja. Beberapa menit kemudian Mira berlari keluar dari kamarnya dengan wajah ketakutan. "Pa, Ma, itu di kamarku. Aku lihat perempuan hamil berdiri di pojok. Dia nangis, Pa." Saras langsung memeluk Mira erat-erat. Teguh bangkit, wajahnya mulai serius. Sudah, Papa akan cek." Ia mengambil senter dan melangkah menuju kamar anaknya. Saat pintu dibuka, kamar itu kosong. Tidak ada siapapun selain boneka dan meja belajar Mira. Teguh menyorotkan senter ke setiap sudut, lalu menoleh ke arah istri dan anaknya. "Tidak ada siapa-siapa. Kamu cuma mimpi, Mira." "Tapi aku bangun, Pa. Aku gak tidur," isak Mira. Teguh menghela nafas panjang, lalu menepuk bahu putrinya. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Rumah tua memang suka bikin orang berhayal." Saras menatap suaminya dengan raut serius. "Mas, sampai kapan kamu mau menyangkal? Aku juga sudah lihat bayangan perempuan, dan sekarang Mira, dia terlalu ketakutan untuk bohong." Namun Teguh tetap bersikeras. "Aku tidak mau kita langsung percaya hal mistis begitu saja. Kalau kita panik, justru makin parah. Kita harus tetap waras." Malam itu akhirnya mereka tidur bersama di kamar utama demi menenangkan Mira. Tapi suasana tidak menjadi lebih baik. Di luar, angin berdesir membawa aroma jerami basah. Dari arah lumbung, samar-samar suara tangisan bayi terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di balik dinding kamar mereka. Saras memeluk Mira lebih erat. Tubuh anak itu gemetar. Teguh menutup mata rapat-rapat, berusaha menepi suara itu dengan logika. Tapi dalam hatinya, untuk pertama kalinya ia merasa ragu. Apakah benar semua ini hanya kebetulan? Malam itu, udara terasa lebih pengap dari biasanya.
Angin seolah enggan bertiup, membuat hawa di dalam rumah menjadi sesak dan berat. Dari luar, terdengar suara serangga malam bercampur dengan desir lembut dedaunan yang saling bergesekan. Teguh berbaring di ranjang, mencoba memejamkan mata, sementara Saras duduk di samping Mira yang sejak tadi gelisah. Anak itu tak henti menoleh ke arah jendela, seolah menunggu sesuatu muncul dari kegelapan. "Tidurlah nak, mama di sini, papa juga di sini," bisik Saras mengelus rambut putrinya. Namun Mira tetap menggeliat resah. Ia menutup telinganya dengan bantal, lalu membuka kembali. "Ma, suara itu datang lagi, Ma." Saras menegang. Teguh yang semula berusaha mengabaikan ikut bangkit, memasang telinga, hening. Namun beberapa detik kemudian, suara lirih itu muncul. Tangisan bayi pelan, merintih, tapi jelas, seakan berasal dari dalam kamar mereka sendiri. Mira mendongak, matanya melebar penuh teror. "Dekat sekali, suaranya di sini." Saras langsung memeluk anaknya erat-erat. Teguh meski mencoba tetap tenang, merasakan hawa dingin merambat dari lantai hingga ke tulang punggungnya. Aku yakin itu suara hewan," ucapnya dengan suara bergetar, lebih seperti menenangkan diri sendiri daripada keluarganya. Namun sebelum ia sempat berkata lebih banyak, Mira menjerit. Matanya menatap lurus ke arah sudut kamar. Saras ikut menoleh dan tubuhnya langsung kaku. Di sana berdiri sesosok perempuan dengan kain putih lusuh menutupi tubuhnya. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah pucat. Perutnya buncit besar, seolah mengandung. Tangannya yang kurus menggenggam erat seikat padi kering. Butiran padinya rontok satu persatu ke lantai. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku dengan tatapan kosong mengarah langsung ke Mira. Suaranya lirih, serak, penuh kebedihan. "Mira!" Saras hampir kehilangan suara. Nafasnya tercekat, tubuhnya bergetar hebat. "Astagfirullah ya Allah." Mira menutup wajahnya dengan bantal sambil menangis. "Mama, Papa, usir dia." Teguh berdiri, meski kedua lututnya bergetar hebat. Ia berusaha melangkah ke depan, menghalangi pandangan antara Mira dan sosok itu. Siapapun kau, jangan ganggu keluargaku," ucapnya, meski suaranya serak dan penuh keraguan. Sosok itu bergeser, tanpa suara langkah. Ia mendekat, kain lusuhnya menyeret lantai. Suhu kamar mendadak merosot tajam. Hembusan dingin menusuk kulit, membuat nafas mereka keluar seperti asap tipis. Mata sosok itu, kosong dan hitam, menatap lurus ke arah Teguh. Dari mulutnya keluar suara tangis bayi, padahal bibirnya tak bergerak. Tangisan itu menggema di seluruh kamar, menusuk telinga, membuat Mira menjerit lebih keras. Saras menarik Mira ke dalam pelukannya. Tubuhnya gemetar tanpa henti. "Mas, tolong, lakukan sesuatu. Aku gak tahan." Teguh berusaha melangkah maju, tapi hawa dingin membuat tubuhnya seolah tertahan. Ia mencoba menguatkan diri, merapal doa dalam hati. "Allahu Akbar." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Sosok perempuan itu tiba-tiba berhenti, berdiri hanya beberapa langkah di depan Teguh. Tangannya terulur, masih menggenggam erat ikatan padi yang kini tampak berlumuran darah segar. Tetesannya menetes ke lantai, menciptakan bercak merah yang langsung meresap. Mira kembali menjerit. "Papa, jangan biarin dia dekat." Saras memeluk anaknya lebih kuat, menutup mata Mira agar tak melihat pemandangan itu. Namun ia sendiri tak kuasa menutup matanya. Teror itu terlalu nyata, terlalu dekat. Hening sesaat, lalu sosok itu menunduk, menatap ikatan padi di tangannya sambil terisak. Suara tangis bayi terdengar makin kencang, seolah berasal dari dalam perutnya. "Anakku," bisiknya lirih, namun jelas terdengar. "Anakku." Suara itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Teguh merasa tubuhnya hampir goyah. Tapi ia tak boleh runtuh di depan keluarganya. Ia mengumpulkan keberanian, lalu berkata lantang meski suaranya bergetar. "Kau, siapapun kau, jangan ganggu anakku, pergi." Sosok itu mengangkat wajahnya. Matanya yang kosong kini meneteskan darah. Bibirnya perlahan merekah, memperlihatkan deretan gigi hitam. Ia menatap Mira lagi, lalu melangkah maju. Mira menjerit histeris, tubuhnya mengejang ketakutan. Saras ikut berteriak, "Mas, tolong, dia makin dekat." Teguh nekat melangkah ke depan, berdiri tepat di antara sosok itu dan keluarganya. Dengan suara serak, ia kembali merapal doa, kali ini lebih keras.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu doa itu terucap, sosok perempuan itu tiba-tiba berhenti. Ia menunduk, tubuhnya bergetar hebat, lalu mengeluarkan suara melengking tajam. Tangisan bayi berubah menjadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Lampu kamar berkedip, lalu mati seketika. Kegelapan pekat menyelimuti mereka. Hanya diterangi cahaya bulan yang masuk samar dari celah jendela. Dalam kegelapan itu terdengar suara seretan kain menjauh, disusul dengan tangisan yang makin lama makin menghilang. Keheningan kembali. Mira terisak hebat. Tubuhnya lemas dalam pelukan Saras. Saras sendiri masih gemetar. Air matanya jatuh tanpa henti. Teguh berdiri kaku. Nafasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Setelah beberapa menit, lampu kembali menyala. Tidak ada lagi sosok perempuan itu. Tidak ada jerami, tidak ada darah. Kamar kembali normal, seakan kejadian barusan tak pernah terjadi. Namun wajah pucat dan tubuh gemetar mereka menjadi saksi bahwa semua itu nyata, bukan sekedar mimpi. Teguh akhirnya menyerah pada rasionalitas yang selama ini ia pegang teguh. Dengan wajah letih, ia mendatangi rumah Mbah Surono untuk meminta pertolongan. "Mbah, kula mboten kuat malih, saya sudah tidak kuat lagi. Setiap malam pasti ada penampakan dan tangisan dari lumbung itu. Anakku Mira sudah berkali-kali diganggu, Mbah. Nuwun sewu, mbok menawi panjenengan bisa bantu, Mbah." Teguh suaranya serak, nyaris menangis. Mbah Surono memandang Teguh dengan sorot mata prihatin. Ia sudah menduga cepat atau lambat keluarga itu akan datang padanya. Dengan suara berat, ia berkata, "Mas Teguh, itu bukan perkara remeh. Sosok Ratih sudah lama gentayangan. Dia dipenuhi dendam. Saya sendiri tidak kuat, tapi ada orang yang bisa. Namanya Mbah Sudro. Beliau ahli bab gaib, sudah biasa menghadapi makhluk-makhluk yang marah seperti itu." Tanpa menunda waktu, Mbah Surono mengajak Teguh menemuinya. Malam itu juga mereka pergi ke rumah Mbah Sudro, seorang pria sepuh berwajah teduh dengan janggut putih panjang dan sorot mata dalam yang seolah menembus jiwa. Setelah mendengar penjelasan dari Teguh dan Mbah Surono, Mbah Sudro mengangguk pelan. "Arwah Ratih tak bisa tenang karena mati dengan fitnah, bunuh diri, dan membawa kandungan yang tak sempat lahir. Ia menunggu sesuatu yang tak akan pernah datang. Hanya doa yang tulus bisa menuntunnya. Aku tidak bisa sendiri. Kita harus melibatkan warga. Rumahmu harus dijadikan tempat doa, tahlilan, agar cahaya doa membuka jalan bagi arwahnya." Teguh sempat ragu, mengingat banyak warga enggan terlibat karena takut dikutuk juga. Namun Mbah Sudro menepuk pundaknya. "Le, kalau kamu terus takut, sampai kapan keluargamu bakal tersiksa? Ini sudah waktunya untuk berdoa. Tidak semua orang harus pakai pusaka untuk mengalahkan makhluk seram, makhluk yang marah. Kadang doa dan kebersamaan berjamaah itu lebih kuat." Keesokan harinya, dengan bantuan Mbah Surono, warga akhirnya bersedia datang. Mereka tahu arwah Ratih memang sering mengganggu, dan di dalam hati mereka juga ingin gangguan itu berakhir. Malam itu rumah Teguh penuh dengan suara lantunan doa. Mbah Sudro duduk di depan, memimpin doa. Warga duduk bersila. Mereka serentak membaca doa bersama. Lampu-lampu minyak menyala temaram. Bayangannya menari di dinding rumah yang tua. Saras menggenggam erat tangan Mira. Sementara Teguh duduk khusyuk dengan mata terpejam, mencoba menahan gejolak di dadanya. Lumbung tua di belakang rumah berderit pelan, seakan angin berhembus hanya di tempat itu. Semakin lama, suara tangisan bayi kembali terdengar, pelan, lirih, namun makin jelas. Mira menunduk, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah dingin menusuk tulang. Lampu minyak berkelip, hampir padam. Dari arah lumbung, samar-samar tampak sosok perempuan muncul, berbalut kain putih lusuh. Perutnya membesar, wajahnya pucat dengan mata kosong. Ia berjalan perlahan, membawa ikatan padi di tangannya. "Ratih." Suara Mbah Surono tercekat, namun Mbah Sudro tetap tenang. Ia menutup matanya, lalu melanjutkan doa lebih keras. Suaranya berat, penuh wibawa, seolah setiap kata menggetarkan ruang di sekitarnya. Warga serempak mengikuti,
Suara mereka semakin padu, semakin nyaring. Sundel Pari berhenti di depan lumbung. Tangisannya menggema. Kali ini bukan hanya terdengar, tapi terasa menusuk hati. Mira menutup telinganya. Air mata jatuh di pipinya. Saras memeluknya erat. Teguh menatap dengan mata berkaca-kaca, menyaksikan sosok itu begitu nyata. Lalu, Saras tiba-tiba teringat suara Ratih yang ia temukan di lumbung beberapa hari lalu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil surat itu dari laci. Ia berdiri, lalu berjalan, mendekati halaman depan di mana sosok itu muncul. Ratih, iki tulisanmu. Aku ngerti rasa perihmu, ngerti kepedihanmu. Nanging, hidupmu sudah selesai. Sudah sepatutnya, sudah wayahnya kamu pulang dengan tenang ya. Saras bersuara lantang, walau hatinya gemetar hebat. Dengan isyarat dari Mbah Sudro, Saras membakar surat itu di depan semua orang. Api kecil menyambar kertas tua tersebut. Perlahan berubah menjadi abu, asapnya mengepul ke langit malam. Saat itu juga, sosok Sundel Pari menjerit melengking. Suara tangisnya berubah menjadi jeritan panjang yang memilukan. Tubuhnya bergetar, kain putih yang membalutnya tampak berkibar ditiup angin yang tidak terlihat. Akan tetapi, perlahan cahaya lembut mulai muncul dari tubuhnya. Bukan lagi aura gelap yang menakutkan, melainkan sinar hangat bagai cahaya rembulan yang menenangkan. Sosok Ratih menatap Saras dan Mira. Matanya tak lagi kosong, melainkan penuh rasa damai. Bibirnya bergerak, seakan mengucapkan terima kasih. Lalu dengan cahaya yang semakin terang, ia memudar lenyap di telan malam. Tangisan bayi ikut menghilang, digantikan keheningan yang menenangkan. Angin yang tadi mencekam kini terasa sejuk. Warga yang hadir menundukkan kepala, beberapa bahkan menangis haru. Mbah Sudro menghela nafas panjang. Wes rampung, alhamdulillah. Ratih wes lungo, menyang dunyone, pergi ke alam yang seharusnya. Sekarang omah iki, rumah ini bisa jadi papan panggonan sing ayem, rumah yang nyaman, adem, tidak ada yang harus ditakutkan lagi. Teguh langsung menunduk, air matanya jatuh. Ia meraih tangan Saras dan Mira. Matur nuwun, Mbah. Kulolan keluarga saged nafas lega malih. Sejak malam itu rumah Teguh tidak lagi diganggu. Lumbung tua memang masih berdiri, reot seperti semula. Namun auranya tidak lagi menakutkan. Mira bisa tidur tenang, Saras bisa tersenyum kembali, dan Teguh bisa merasa rumah itu benar-benar milik mereka. Air yang sudah didoakan semalam, para warga mengantarkannya ke kuburan Ratih dan menyiramkannya. Sekarang warga pun mulai mendekat, berani ke rumah tersebut. Bahkan beberapa kali membantu membersihkan pekarangan rumah Teguh. Seolah luka lama yang menempel di tanah itu perlahan sembuh bersama doa. Dan warga pun menyesali atas fitnah yang dilontarkan. Dan meski sesekali angin malam tetap membawa bisikan samar dari arah lumbung, keluarga Teguh tahu itu bukan lagi tangisan dendam. Itu hanyalah jejak dari sebuah kisah tragis yang akhirnya bisa beristirahat dengan damai. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas saat membacakan cerita ini. Terima kasih semuanya.